Orang Indonesia itu budaya agraris, makmur, santai, rileks, seneng ngobrol. Ngobrol, ngopi, Obrolan itu jagoan. sekarang difasilitasi oleh medsos. Medsos, betul. Sehingga asik sekali. Dan nggak perlu lagi gatekeeper tadi. Nggak perlu baca koran, nggak perlu nonton TV, medsos. Ini kenyataan masyarakat. Kawan-kawan, hari ini kita ada di kantor Dewan Pers. Kita tahu bahwa pers adalah pilar kelima demokrasi, menjaga nalar publik, tapi juga banyak sekali problematikanya sekarang. Kita menghadapi misalnya ada yang bilang kebebasan pers sedang terancam, atau bahkan bukan hanya terancam dari sisi kebebasannya, tapi bisnisnya juga terancam. Terancam oleh apa? Macam-macam, bisa oleh sosial media, atau bahkan akun-akun homeless media, yang kayaknya itu kita perlu bahas nanti. Dan kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Prof, terima kasih banyak. Makasih, Ci. Sudah berkunjung ke Dewan Pers. Makasih. Terima kasih banyak. Sudah menerima media seperti Good News from Indonesia, yang bahkan belum terdaftar di Dewan Pers. Mohon izin. Prof, tapi sebelum kita ngomongin serius, Prof. Ini kan Prof Komar tahun 2024 ya di 25 sampai 28. 25. Oke, 25 sampai 28. Iya. Cerita dong sampai menuju ke sini kayak gimana nih, Prof? Kalau bisa nih, tiba-tiba muncul. Secara singkat gini aja ya. Waktu itu saya lagi kebetulan umroh. Mendapat telepon dan WA dari beberapa kawan yang minta saya mau dicalonkan menjadi Ketua Dewan Pers. Oke. Saya bilang, udahlah yang muda saja, udah berlalu bagi saya. Tapi berulang-ulang gitu. Akhirnya karena kelihatannya banyak dari berbagai pihak. Dulu kan saya pernah aktif di pers, jadi wartawan. Betul. Ya di hari tua ini ya, ini kan kesempatan untuk mengabdi berbagi pengalaman, menjaga gawang dan sebagainya. Ya bolehlah kalau gitu, tapi administrasi dan sebagainya Anda yang ngatur gitu. Ya, akhirnya prosesnya begitu. Akhirnya saya dicalonkan, kemudian terpilih secara aklamasi. Nah setelah saya sampai di sini ada hal yang bagi saya menarik. Satu, ini saya jadikan semacam laboratorium bagaimana saya memahami. Kalau di dunia kampus, itu yang saya amati kan sebuah proses bagaimana mahasiswa baru, kemudian kuliah, kampus itu layaknya inkubator, melahirkan sarjana. Jadi sebuah proses. Kemudian saya pernah juga kerja di bank. Kalau bank itu yang saya amati bagaimana uang itu menggerakkan ekonomi, perilaku aktivitas rakyat. Jadi uang itu menggerakkan. Dan uang itu sangat powerful. Dalam beberapa hal lebih powerful banding khutbah pendeta dan agama dan mubalik gitu. Karena ketika tokoh agama khutbah berbusa-busa, pengaruhnya tidak sekuat ketika uang. Kalau nggak ada uangnya pusing kita. Dengan uang itu bisa orang termotivasi kok, lawan jadi kawan, dan sedemikian rupa uang bisa menciptakan realitas baru. Gitu. Nah kemudian setelah saya kesini, saya melihat the power of information. The power of information. Informasi itu menggerakkan. Lihat saja misalnya ketika krisis Selat Hormuz. Itu kalau tidak ada informasi, kita tidak tahu kan. Setelah ada informasi kan, oh iya, energi itu menggerakkan. Dan sekarang informasi seketika. Luar biasa informasi itu. Informasi itu laksana air gini ya. Yang kita minum setiap hari butuh air. Atau udara. Kita hirup udara. Juga informasi. Informasi itu telah menjadi konsumsi kebutuhan orang. Disadari atau tidak. Laksana air yang diminum atau udara dihirup. Begitu bangun tidur orang melihat HP. Gitu. Waktu rapat, waktu mau mana pun HP. Informasi.
Jadi informasi itu telah menjadi kebutuhan, Hmm. apa ya, kayak kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Namun ada masalah ketika udara itu kotor, Mhm. air itu kotor, Mhm. informasi juga penuh polusi. Mhm. Itu membuat kita sakit, Betul. emosi, pikiran, perilaku sakit. Nah, saya amati banyak informasi layaknya banjir yang kotor itu membuat masyarakat sakit, addicted. Hmm. Nah, tugas pers itu kan bagaimana mengklasifikasi, menyuling, Hmm. membersihkan, dan menyajikan ibarat botol, kemasan air, ini Hmm. loh, ini air Hmm. bersih, ini Hmm. air sehat. Hmm. Memang Anda sudah terbiasa dengan informasi, tapi ini air sumber informasi yang reliable gitu. Hmm. Jadi tugas pers itu kemudian bagaimana melakukan edukasi, Betul. terutama edukasi dan informasi yang sehat. Hmm. Kalau hiburan sekarang udah diambil alih oleh TV lah, Iya, oleh YouTube oleh apapun. YouTube gitu. Tapi yang sangat penting bagi saya informasi yang edukatif sekarang ini. Hmm. Dan juga suara kritis, karena tugas pers itu kan satu, edukasi pada publik, Ya. kedua melakukan kritik baik pada perilaku sosial maupun pemerintah. Menyuarakan yang nggak punya suara. Iya, dengan tujuan layaknya dokter, ini loh, Anda ini sakit ini, kalau enggak bahaya maka harus diobati gitu. Iya. Atau pers itu bagi saya seperti tukang ronda, Heeh. tukang ronda. Kalau ada gejala-gejala maling itu kan kita mukul kentungan, Oh, iya iya. agar polisi nangkap. Kalau keganggu, "Wah ganggu aja nih kentongannya ribut terus." Ya, ya, tapi kalau nggak saya kentungin lebih bahaya lagi nanti, keamanan, celaka. Jadi ada kalanya memang begitu, jangan diharap kami memberikan solusi, bukan Ah, kami. Kami nggak bisa nangkap maling, tapi polisi dong, atau ah, hansip yang nangkap. iya Tapi iya. kami memberitahu, ini bahaya ada maling, gitu kira-kira. Jangan sampai tukang ronda harus suruh, proses hukum Oh, karena ini iya. prosesnya adalah untuk kentongan. Tapi Iya, omong-omong Prof, ini kan soal Bro Komar ini rektor mhm, di UIN dulu ya, mhm, terus rektor juga di Universitas Islam Islam internasional, Internasional ya, Indonesia. mhm, Akademisinya panjang, mhm, karyanya banyak, mhm, opininya di mana-mana, artinya termasuk lah yang membuat, mencerahkan publik di era demokrasi ini. Tapi katanya ini mhm, GNF itu sebenarnya ngangkat yang bagus-bagus Prof, tapi sekarang itu banyak yang ngomong bahwa, "Teman-teman masa sih semua bagus-bagus aja? Demokrasi kita lagi terancam," gitu. iya, Katanya kayak gitu. mhm, Tapi kemarin survei juga yang LSI terakhir 73% masyarakat Indonesia merasakan mhm, masih demokrasi gitu. iya, iya, Profesor melihat kayak gimana tuh demokrasi kita itu sebenarnya kita masih bebas kok ngomong, tapi iya, kok masih ada yang bilang bahwa demokrasi kita terancam? Apa yang iya, terjadi? iya. Pertama, sejak awal didirikan, Republik Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Ya. Mengapa? Satu, secara sosiologis, ontologis, Indonesia didirikan di atas keragaman masyarakat yang plural. Etnis, bahasa, adat, agama kan plural. Hmm. Makanya yang paling tepat ya demokrasi. Hmm. Anda bayangkan kalau bukan demokrasi, apa yang terjadi? Hmm. Tidak mungkin Indonesia akan utuh sebesar ini. Jadi demokrasi itu memang pilihan paling baik untuk kondisi historis sosiologis Indonesia. Kedua, masyarakat kita itu tergolong tidak punya tradisi saling menaklukkan pulau lain. Hmm. Bayangkan dengan penduduk masyarakat nomad di padang pasir, itu kan biasa berperang rebutan sumber air, Mhm. rebutan kebun yang subur. Indonesia kan tidak, Hmm. karena masing-masing pulau itu cukup Ada, betul, menghidupi dirinya. betul. Sehingga antar pulau yang terjadi bukan saling menaklukkan, kerjasama, Hmm. gotong royong, Berdagang. perdagangan, sehingga orang kita itu inklusif. Hmm. Karena situasi geografis membuat masyarakat kita inklusif dan mudah bergaul dengan komunitas yang berbeda, Hmm. terutama yang berada di kota-kota pantai. Hmm. Kota pantai itu kan cirinya perdagangan, Mhm. kemudian dulu juga pusat penyebaran Islam, Mhm. menggunakan bahasa Melayu Indonesia, egaliter, Betul. plural, Mhm. kosmopolit. Jadi demokrasi di Indonesia itu sebenarnya punya akar kultural Hmm. yang ditandai dengan gotong royong, egaliter, dialogis, Mhm. plural, itu akar Indonesia.
Makanya kalau toh kita bicara demokrasi, jangan diposisikan demokrasi itu sepenuhnya dari luar. Hmm. Bukan, punya akar antropologis demokrasi di Indonesia. Dan itu yang juga membedakan mengapa Arab Spring itu gagal. Hmm. Karena di sana tidak punya tradisi demokrasi, Hmm. tidak punya civil society. Hmm. Indonesia itu negara ini siapa yang dirikan? Masyarakat, Hmm. Hmm. plural. Hmm. Jadi negara itu anak kandung masyarakat. Hmm. Hmm. Dan sebelum merdeka, mereka sudah biasa berdemokrasi, Hmm. berwacana, bergotong royong, berdebat Hmm. lewat partai-partai organisasi yang muncul waktu itu. Hmm. Oleh karena itu sulit untuk membunuh demokrasi di Indonesia. Hmm. Bukan hanya dibunuh, justru dipelihara karena akar Indonesia itu memang pluralitas dan itu ya demokratis. Hmm. Kalau toh sekarang ada apa ya tekanan-tekanan, ketika muncul negara, Hmm. di situ terjadi satu perebutan persaingan kekuasaan dalam dunia, dalam level birokrasi. Mereka ketika Orde Baru itu kan ada rumus gini, Hmm. kita harus maju dan untuk membangun harus stabil. Oke. Maka waktu itu kemudian stabilitas Ah. itu menjadi pilar pembangunan. Pembangunan hanya bisa berlangsung kalau ada stabilitas, sehingga demokrasi agak dikorbankan. Gitu. Hmm. Nah, sekarang ini mungkin masih ada logika seperti itu. Hmm. Gimana kita mau bangun kalau ribut melulu gitu. Ribut kan demokrasi itu berisik, ribut. Iya, noisy. Noisy. Demokrasi is noisy Terus gitu. Jadi siapapun pemerintah Indonesia tidak mungkin untuk bunuh demokrasi, tidak mungkin. Ya, mari kita dialog. Ciri demokrasi kan dialog. Hmm. Pemerintah itu rumusnya kan gini. Hmm. Pemerintah itu pelayan masyarakat, Hmm. pelindung dan pelayan masyarakat. Negara itu Hmm. pelindung, Ya. pemerintah itu pelayan. Ya. DPR itu penyambung lidah masyarakat. Oke. Pelayan. Jadi DPR itu mewakili aspirasi masyarakat, Hmm. pemerintah itu melayani masyarakat. Hmm. Hmm. Jadi kalau toh harus berisik, mestinya DPR yang berisik. Hmm. Karena dia itu wakil masyarakat. Tugas DPR kan mengawasi kan. Iya, iya, iya. Berisik itu kalau nggak setuju kan, Prof? Masalahnya kan setuju kayaknya mudah di DPR. Mohon maaf nih. Gini, berisik itu dalam pengertian menyampaikan aspirasi. Iya, iya. Aspirasi itu bisa mengkritik, bisa menentang, bisa mengoreksi, bisa membenarkan. Hmm. Tapi sebuah negara pemerintahan tidak mungkin tanpa keberisikan tuh, mesti berisik. Berisik itu nature masyarakat. Kalau itu dikanalisasi kan bagus. Hmm. Yang repot kan kalau kemudian ide-ide putra-putra terbaik itu tidak dikanalisasi. Itu masalahnya. Sepanjang dikanalisasi itu bagus. Pemerintah membutuhkan kritik masyarakat. Oke. Nah, cuman kan yang kemarin lagi banyak tuh kan demokrasi berisik, noisy. Noisy itu bisa harusnya lewat misalkan parlemen karena memang tugasnya untuk berbicara, menyambungkan Lewat aspirasi. pers. Juga pers itu kan butuh narasumber, pengamat. Ya. Tapi kemarin ada yang terminologi, kita sedang inflasi pengamat. Gitu. Fenomena apa itu yang Prof. Komar lihat? Apakah sedemikian pengamat, mungkin sebagian masyarakat juga melihat bahwa, aduh pengamat ini, pengamat itu, di tengah kita mungkin kita nggak mau berpikir yang rumit-rumit, ini nambah pusing nih pengamat-pengamat. Ya itu ungkapan yang bagi saya debatable ya. Saya dikagetkan ketika krisis Strait Hormuz, Iya. tiba-tiba muncul banyak pengamat dan bagus-bagus. Nah terus? Artinya semakin banyak anak-anak kita berpendidikan, itu kalau ada peluang, idenya kan keluar. Jadi kalau dikatakan krisis pengamat, saya tidak percaya. Banyak sekali sarjana-sarjana kita dalam berbagai bidang. Kalau saja mereka diberi forum untuk ngomong, pasti keluar. Hanya selama ini ngomongnya di ruang kelas kan, ruang kelas. Ruang publik itu yang saya amati sekarang memang satu, kualitasnya agak menurun. Kecenderungannya like or dislike. Di medsos misalnya, itu kan ruang publik ya. Like or dislike. Either mendukung atau mencela. Nah, itu bukan sebuah diskurs yang sehat.
Diskurs yang sehat itu yang bicara bukan senang tidak senang, tapi benar atau salah. Jadi ruang publik itu hendaknya ada peningkatan kualitas bicara tentang substansi bagaimana perjalanan bangsa, negara, bagaimana prestasi pemerintahan, apa kekurangannya. Kalau itu dibaca itu kan bagus. Dan pemerintah juga terima kasih, rakyat terima kasih. Disampaikan dengan evidence base, dengan data-data, dengan bukti-bukti. Jangan sekedar asal ngomong like or dislike, itu kualitas yang ada di medsos. Media mainstream jangan terbawa ke sana. Media mainstream bicara yang lebih berkualitas. Dan kita perlukan. Dan itu mungkin yang kurang, wacana public discourse seperti itu yang hemat saya sekarang ini agak menurun kualitasnya. Karena apa tuh kira-kira? Satu, intelektual di kampus sibuk dengan administrasi. Dulu ketika saya kuliah, rektor itu tokoh intelektual gerakan mahasiswa loh. Oh, iya. Sekarang rektor itu ya administratur. Jarang lah yang kritis. Mungkin yang swasta. Oh, kalau negeri ini ya? Yang negeri-negeri itu banyak takutnya itu ya gimana? siapa tahu ngomongnya lewat jalur lain. Tapi di ruang publik saya amati jarang rektor itu vokal. Jarang. Ketua BEM-nya yang vokal. Sebagian. Ketua BEM sebagian. Dan bagi saya itu sehat. Saya justru sedih kalau tidak ada suara kritis. Kalau saya sebagai pemerintah, saya juga sedih. Ini rakyatku kok diam aja, ada apa ini? Gitu. Karena terlalu nyaman, baik, semua makmur, itu nggak sehat. Karena tidak punya fighting spirit. Atau jangan-jangan karena takut, gitu. Itu juga nggak bagus. Jadi tidak ada suara, itu tidak bagus. Either karena takut atau karena nyaman, itu tidak bagus. Iya ya, jadi seharusnya ya kan kita beberapa teman-teman melihat bahwa ini pengamat itu dianggap sebagai kelompok-kelompok yang berisik mengganggu suasana kondusif untuk kita sedang banyak program-program prioritas dan sebagainya itu. Saya amati pengamat itu juga satu, ada yang karena like or dislike. Sekarang kan muncul faksi-faksi kan, banyak sekali kan, like or dislike. Ada pengamat yang kritis, tapi tidak kaya dengan data-data. Tapi saya amati ada pengamat yang memang evidence based, punya data-data, sampaikan dengan bagus. Nah itu kan bagus. Seperti ini perlu diperbanyak. Dengan demikian, pemerintah itu kan siapapun. Mengapa negara semakin modern itu perlu check and balances? Karena ada satu rumus. By nature semua penguasa itu cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan enggan dikritik. Tapi kalau enggan dikritik maka bahaya. Karena tidak ada ibarat tubuh, imun dari penyakit tidak ada. Pemerintah itu ibarat tubuh kita kan. Tubuh ini sekali-kali kita kan mesti general check up. Periksa ke dokter. Betul. Untuk apa? Untuk tolong dong. Walaupun kelihatannya saya sehat, siapa tahu dalamnya banyak penyakit-penyakit gitu. Jadi dokter itu tujuannya menyehatkan tubuh, tapi dengan cara menunjukkan yang sakit, yang nggak nyaman, yang nggak nyaman untuk diterima sebagai informasi kan. Tapi kita seneng untuk tubuh nyaman, bahkan kita membayar kok. Dokter tuh dibayar untuk menunjukkan penyakit kita. Tapi ada loh Prof yang nggak mau ke dokter kadang-kadang nggak mau. Nah ada seperti itu. Nah pemerintah juga seperti itu. Jadi dia mengapa ada check and balances, mengapa diperlukan DPR. Tolong dong ingatkan kami, tunjukkan kami mana yang tidak pas dalam pelayanan kami. Oleh karena itu pemerintah akan terima kasih kepada tukang ronda atau kritikus yang menunjukkan yang blind spot. Ibarat mobil itu ada blind spot kan, lubang-lubang yang tertutup. Depan itu tidak bagus, bahaya itu. Dalam konteks seperti itu, maka diperlukan kritik itu. Iya. Dan itulah kenapa pentingnya media ya. Pers. Iya. Press itu. Namanya press itu kan bahasa Inggris itu press, itu pressure. Kalau nggak pressure, press itu dulu saya pelajari itu karena dibuat dicetakan di press itu, mesin press. Tapi kedua memang fungsinya itu pressure.
Jadi kalau pres nggak ngepres. Iya, itu bukan pers. Tapi kan sekarang maksudnya pers itu kan butuh hidup juga. Iya, Apalagi tadi itu ya, mekanisme pasar kan ya. mhm, Dan sekarang kita juga melihat nih beberapa ya belakangan ini banyak organisasi media yang terpaksa harus mengurangi karyawan, mhm. sulit untuk bertahan, bahkan beberapa mungkin tutup, mungkin Dewan Pers juga punya datanya barangkali. Nah, Prof. Komar nih karena udah langsung di Dewan Pers dan rasanya melihat gambaran lebih besar, sebenarnya bagaimana kondisi pers saat ini di Indonesia sih, Prof? Ada 2 agenda yang perlu diatasi oleh pers. Satu problem internal. Hmm, Internal itu satu secara finansial. hmm, Karena kalau itu sebagai profesi, kan orang butuh, salary, butuh hmm, gaji hmm, sebagai, kehidupan kan. hmm, Kalau tidak mapan hmm, finansialnya, hmm, bagaimana dia akan berprestasi, hmm, akan bekerja dengan hmm, baik, hmm, akan meningkatkan kualitas. hmm, Jadi satu dari segi finansial, kedua kualitas kapasitas wartawannya perlu ditingkatkan, kedua juga dari segi penataan karena banyak sekali. Ini satu agenda internal yang perlu diatasi bersama-sama, hmm, baik oleh Dewan Pers, konstituen, hmm, dan mungkin pemerintah lewat Komdiji harus memikirkan ini hmm, gitu. hmm, Eh, yang kedua tantangan yang di luar. hmm, Kalau saya amati sejarah pers itu kan sebagai pengawal pejuang republik hmm, kebangsaan. hmm. Saya kenal tokoh-tokoh pers itu dulu memang pejuang, Iya, iya. pemikir, Hmm, pengawal kebudayaan. hmm. Dulu waktu saya mahasiswa ya, misalnya saya tahu saya pernah wawancara ada Malik. Ada Malik, wah, Ya, itu notabene kan pejuang, betul, tokoh pendiri Antara betul, pejuang kan. Muhtar Lubis Mutalis. berjuang, Hmm, Rosihan Anwar, kemudian ada Yakob Utama, hmm, ada Gunawan Muhammad, dan tokoh-tokoh pers ada Salim Said, ada Subah hmm, Asa, kolumnisnya ada Asaba Fagih, hmm, Mahfud Junaidi, hmm. dan yang diterima di koran waktu itu di Kompas, di Tempo, very selective person. Tidak semua orang diterima loh. Untuk kerja di sana? Untuk kerja maupun Menulis tulisannya menulis dimuat. kolom Iya, opini gitu ya? iya, tidak sembarangan, Hmm, berkualitas sekali. Artinya pers itu memang sebagai apa ya, edukator, bagi masyarakat. hmm, Nah sekarang, eee, situasinya berubah. iya, Kalau dulu kan, gatekeeper, jadi wacana masyarakat dikendalikan, diarahkan oleh media, betul, oleh TV dan surat kabar. hmm, One to many. Kami ngomong, kamu ngikuti, kamu dengarkan. iya, Dulu saya sering diundang seminar gara-gara tulisan saya di Kompas. iya, Sekarang kolom-kolom, itu many to many. iya, Rakyat itu kan punya tradisi ngobrol. hmm, Orang Indonesia itu budaya agraris, makmur, santai, rileks, seneng ngobrol. ngobrol, ngopi, Obrolan itu jagung, sekarang difasilitasi oleh medsos. medsos, betul, Sehingga asik sekali. dan nggak perlu lagi gatekeeper tadi. Nggak perlu baca koran, nggak perlu nonton TV, medsos. Ini kenyataan masyarakat. Eh, dan informasi itu sekarang tidak lewat pers. Banyak isu-isu penting tampil itu tidak lewat pers, lewat medsos, lewat Betul, YouTube, podcast. Nah, sangat itu, Prof. nah ini kenyataan. Kenyataan ini hemat saya, satu, sisi baiknya apa, potensinya, dikelola, dikembangkan, dijaga. Kemudian kurangnya apa, itu yang kemudian dieliminasi. Jadi jangan kemudian like or dislike, tapi dalam hal apa diapresiasi, dalam hal apa diedukasi, dalam hal apa mungkin ditata. Hmm, hmm, Jangan kemudian, pers ikut medsos, hmm. masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ketika Jangan sampai krisis, pers ikut gaya kebiasaan medsos. medsos, oke. Tapi medsos itu sebagian juga bantu pers. Hmm, Ada penelitian ya, ketika ada isu-isu penting, masyarakat itu tanya pada pers, hmm, mainstream kok, hmm, bukan pada medsos. hmm, hmm, Eh, karena ketika misalnya ada demo betul, atau krisis betul. apa-apa, orang nggak bertanya pada medsos. Hmm, Medsos kadang malah hmm, apa hmm, namanya, manipulasi, betul. hoak, Hmm, menciptakan sensasi. hmm, Karena bagi mereka semakin sensasional, semakin banyak viewernya,
monetisasinya Lebih naik naik, gitu. betul. Jadi mereka yang dicari itu menaikkan uang dengan cara merekayasa Iya iya, berita. betul. Tapi masalahnya kan tadi juga di awal uang itu powerful banget tuh. Mhm. Sekarang uangnya itu masalahnya adalah beberapa teman-teman di media arus utama, uangnya nggak ke situ tuh, tapi uangnya Iya malah mengalir ke medsos, akun-akun medsos tadi, iya iya atau bahkan yang disebut sebagai homeless media gitu. iya. Ini yang menjadi agenda Dewan Pers dan kawan-kawan konstituen, bagaimana kita memperjuangkan undang-undang, apa namanya, publisher right. Mmm, mhm, Saya itu sampai sekarang masih kagum ya, platform, entah itu Google, entah itu Meta, entah yang lain-lain, itu layaknya mall, mhm, sangat filantropik, baik hati, betul. palu gada, apa yang lu minat gua ada, Mhm gitu. mhm. Cari apa saja ada di situ. Anda mau tanya apa saja ada di situ. Kalau ingin baca buku ringkasannya, Mmm, bahkan minta tolong buatkan surat, iya bahkan iya. minta puisi, mau ngaji, Nggak mau perlu kita apa. bayar lagi? Iya, nggak, itu luar biasa kan. Heeh. Terus? Satu sisi itu sangat filantropik, Heeh tapi saya berpikir, dari mana mereka uangnya ya? heeh, Oh, rupanya mereka dapat uang dari iklan kan, mhm, iklan. Sementara dari mana mereka dapat bahan-bahan itu? Dari ngambil seenaknya dari mmm, mana-mana itu. benar benar. Buku diambil diambil tanpa memberikan honor Ke publisher-nya, ke ke publisher-nya, penciptanya. ke author-nya. Bagi saya nulis buku nggak pernah mengharapkan honor, saya senang-senang aja Mhm buku saya di situ. mhm, Tapi kan secara sistemik iklim bisnis tidak bagus mmm, ini. mhm Makanya kami, sedang memperjuangkan agar ada publisher right. mhm Jadi platform itu, oke, Anda boleh mengambil bahan, Anda beritakan, tapi Anda juga harus berikan kompensasi pada. Nah, ini aturannya bagaimana, mhm. sedang mau kita bicarakan, kita perjuangkan. Tapi harus ada hak publisher right itu. Iya iya. Iya, Prof. Itu kan ya kenyataannya sekarang itu kan orang kadang-kadang nggak berpikir lagi apakah ini pers ataukah, akun apapun. Iya iya. Mereka suka aja Mhm. misalkan lihat di akun media sosial misalkan berita terpanas misalnya, Iya iya iya. karena dia memang suka itu tuh. Iya Dan seringkali pengiklan masuknya bukan ke iya. pers, tapi juga ke berita itu. Padahal berita berita terpanas tadi itu ngambil dari media Iya. mainstream. Gini, kalau Anda sebagai produsen jual barang, Nah, Anda akan mendekati kerumunan yang banyak. Kalau ada kerumunan, itu berarti kan potensi pasar. mhm mhm. Betul betul. Misalnya kerumunan sholat Jumat, Betul betul. itu kan tiba-tiba ada pasar dadakan kan, Betul. atau ada pasar malam, atau Heeh, ada apa. Jadi prinsip orang jualan itu mendekati kerumunan yang banyak. betul Nah, sekarang orang berkerumun di medsos, betul. ada buying audience. Mmm, Sementara yang berkerumun nonton surat kabar, baca, dan TV berkurang. Kalau Anda penjual, ya saya pilih ke sini. Maka kemudian iklan-iklan itu masuknya ke medsos. Hanya masalahnya ini tidak transparan platform ini. mmm, Sekian banyak dana iklan di Indonesia mmm, itu memang ngucur ke sana, tapi sungguhnya tidak banyak. mmm, Sebagian itu mereka peluk aja. Nah, ini mmm, yang harus fair. Jadi pemerintah diperlukan intervensi mengatur lalu lintas iklan agar semuanya hidup. Silahkan medsos yang bagus-bagus, boleh itu hak. Tapi tolong juga mainstream media ini ada TV, ada koran, ini juga dibagi. betul. Inilah sebabnya Menteri BUMN itu juga perlu tahu problem ini agar mereka sebagian iklannya tetap ikut menghidupi ini. Sebab kalau nanti tidak ada media mainstream, ini mudah sekali dimanipulasi Iya, oleh medsos, yang rugi betul, kita semuanya. betul setuju. Ya Heeh. tadi nggak ada suara yang jernih, suara yang Iya iya, kritis, yang yang reliable source. terverifikasi. Iya, nah, ini bahaya. Iya, rasanya banyak juga yang sadar itu bahaya, tapi karena tadi udah keasikan, media sosial itu kan kayak gelombang yang sepertinya susah sekali kita lawan. Kita itu lagi masa puber, Nah, puber puber medsos. heeh, Saya berharap lama-lama rakyat juga semakin cerdas, semakin dewasa, yang tidak bagus akan ditinggalkan, itu akan semakin kualitatif. Di beberapa negara juga mulai ada evaluasi kan penggunaan iya iya, medsos ini, misalnya anak-anak sekolah iya. mulai dilarang. Sekarang kita ada PP Tunas ya. Ya, ini artinya apa?
kita itu membuat peraturan, undang-undang itu kan berdasarkan pengalaman. Ah, Jadi sekarang itu kita sudah alami menjadi masalah kalau kita tidak mau mempelajari dari perkembangan ini. Pemerintah atau kita mestinya harus diresponi dengan lebih akademis, kritis, tanggung jawab moral. Apa ini yang perlu ditata, hmm, apa yang perlu dilarang, apa yang perlu diteruskan. hmm. Oke, Prof. Prof, kalau biasanya kalau Dewan Pers kan menerima berbagai macam masukan, keluhan, laporan dari masyarakat maupun dari pers mungkin ya sedang Hmm. punya masalah. Biasanya yang paling sering masuk tuh apa? Ini yang saya kaget di Dewan Pers itu, tiap hari minimal 10 pengaduan. Pengaduan kepada pers atau dari pers? Pengaduan sengketa dalam masyarakat. Oh, Jadi ada tokoh, ada sosok, mungkin bupati, mungkin politisi, merasa diserang oleh pers. pers, difitnah, dan dispute. Pers merasa, loh saya menyampaikan kan benar. Dia bilang, enggak, kamu tidak cover both side, gitu, enggak benar. Wah, saling ngotot-ngototan. Ketika mereka nggak bisa berdamai, mungkin ya itu ke sini. Dengan Ah, catatan itu memang karya jurnalistik, ah, maka itu wilayah Dewan Pers. ah, Tapi kalau itu bukan karya jurnalistik, kayak misalnya oleh apa namanya homeless media ah, atau podcast, hmm, itu bukan wilayah kami. hmm, Silahkan cari keadilan lewat lain, cara lain, apakah ITE atau polisi. Tapi kalau itu pers maka lewat kami. Nah, masalahnya adalah tadi mungkin beberapa pejabat itu kan ketika membangun mungkin ya saya bayangkan peluang-peluang penyimpangan kan terjadi. iya. Korupsi juga banyak tokoh-tokoh daerah. Nah, itu kan umpan Bagi bagi pers. pers. Iya, iya, iya. Di situ ada dua kemungkinan. Hmm, Ini akan diungkap hmm. secara publik agar kapok, tapi bisa juga kemudian negosiasi damai. Iya, iya, Kita iya, saya iya. tidak tahu kan. Baik. Damai sehingga nggak perlu ke sini, udah damai aja lah gitu. Mau naik atau didamai aja di sini? Ya, saya tidak tahu. Iya, iya, iya. Kedua, bisa juga sungguhnya mereka dengan kartu nama pers, tapi Heeh. mereka sungguhnya bukan pers. Hmm, Mereka memanfaatkan hmm, kartu nama ngaku-ngaku pers, tapi hmm, sungguhnya mereka itu sungguhnya bukan mhm, mhm, wartawan mhm. beneran, bukan Iya, mental wartawan beneran, mungkin saja kan. iya, Karena homeless. homeless. Mhm. Nah, karena udah ngomongin homeless nih, itu jumlahnya kan banyak sekali ya. Iya. Siapapun bisa bikin akun, Mmm, mau berita apa sensasional atau mhm, apapun lah nama-nama mhm, akun yang tadi kadang-kadang juga beritanya ngutip dari media lain, tapi, audiens atau publik lebih merujuk ke informasi itu, begitu ya. mhm, Ini terlepas dari yang perorangan ya, mhm, yang YouTuber dan sebagainya, influencer, tapi ini banyak sekali media homeless, Prof. iya, Bahkan kalau kami, KNFI termasuk sama teman-teman di beberapa media seperti itu, kita mendorong, disebut sebagai new media. Kita iya, bikin forumnya Indonesia New Media Forum. Nah, menurut Prof. Komarudin nih, yang di mhm, Dewan Pers, pasti sering juga mendengar dari mhm, media mainstream terhadap perilaku homeless ini, atau mungkin bahkan Dewan Pers juga pernah memikirkan atau Prof. mhm, memikirkan, bagaimana melihat fenomena teman-teman bikin media homeless dan bukan hanya di kota besar, kota-kota kecil semua ada, Prof. iya. Saya lagi membaca buku ya, itu ada istilah sekarang ini kita hidup pada fase ada istilahnya web society, Hmm, ada virtual society, hmm, hmm, ada platform society. hmm, hmm, Jadi masyarakat itu sekarang terhubung hmm, lewat digital hmm, communication tadi. Ini kan ada gerak paradoks ya. hmm, Dulu masyarakat kita itu ngobrol face to face. betul. Dan itu masih ada unggah-ungguh sopan santun. Hmm, Karena ngomong kan tahu lawan bicaranya orang hmm, tua atau hmm, muda hati-hati. hmm, hmm, Tahap kedua kita komunikasi lewat tertulis. hmm, Surat menyurat, surat kabar, masih tertib. Tahap ketiga, ini obrolnya yang difasilitasi oleh digital. Sehingga betul. budaya ngobrol tapi Masuk. difasilitasi teknologi Ah, modern. Maka yang terjadi kemudian kreatif masyarakat. hmm, hmm, Ada misalnya AI yang lucu-lucu, betul. hiburan, ada untuk doxing. Hmm, hmm, Doxing itu yang jahat sekali itu. betul. Menelanjangi orang Bahwa lewat berita yang sangat private. datanya diumbar, Iya, identitasnya, iya. keluarganya bahkan. Ada lagi yang kemudian buat blog,
Oh, kemudian homeless. Bagi saya itu realitas. Sains kan nggak bisa stop. di-stop. Mmm, Digital itu nggak bisa di-stop, itu sains kok, teknologi mmm, kok. mmm, Yang kita perlukan satu mengedukasi, memberikan rambu-rambu, mana garis merahnya, mana hijaunya, mmm, mana kuningnya. mmm, Kalau di luar negeri yang saya amati itu, kalau sudah rasis, itu udah merah. oke, Udah langsung itu. Jadi kalau ngomong rasis. oke. Ya. Kedua, atau fitnah, menjatuhkan tanpa Mmm, bukti. mmm, Ya, layak ke pengadilan, kamu merugikan saya. mmm, Tapi kalau sifatnya hiburan, mau sensasi, mau apa, sepanjang itu tidak melanggar, merugikan hak pribadi, mhm, ya bagi saya itu nggak bisa di-stop. mmm. Bang, bisa di-stop orang ngobrol dengan Enggak, handphone. mmm, Orang bisa di-stop gitu, nulis gitu. mmm, Nah, tapi dengan edukasi diharapkan mereka semakin tahu bahwa ini tidak bagus, mmm, terutama bagi anak-anak. mmm. Jadi edukasinya menurut kalau saya tangkap itu ada 2, pada pelaku homeless-nya, media tadi, media itu juga harus mereka juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan, juga masyarakat juga memilah dan memilih informasi atau gimana? Edukasinya itu satu, kalau dari pemerintah dan Dewan Pers mungkin perlu juga mengkaji do's and do-nya apa, yang boleh Mmm, dan tidak boleh, apa aturannya. untuk yang dilakukan sama Ya, ya ditata ya, yang namanya atau mungkin pemerintah. Kalau media mainstream udah ada aturannya kan jelas ada, kan. betul, yang ini Tapi ya yang belum ada? medsos ini mau diapain? Ah, Mau dibiarkan terus seperti ini atau mau ditata? ah, Yang sudah ada kalau ada ITE kan, kalau mmm, itu kriminal, menghasut itu ditegur. Yang ras juga sudah ada. Yang sudah mulai misalnya tidak atau jangan menampilkan gambar-gambar yang menjijikkan, mmm, yang apa ya, yang tidak pantas, mmm, itu kan himbauan moral mmm, seperti mhm, itu. mhm, Di luar itu kalau udah rasis itu langsung pidana itu. mmm, Nah, tapi medsos itu di Indonesia saya amati muncul bersamaan dengan, demokrasi liberal. mmm, Dengan ajaran desentralisasi, ah, kompetisi, parpol itu kan liberal sekali. mhm, mhm, Sehingga ini juga dimanfaatkan oleh politisi yang mau nyalon-nyalon itu. betul, Mereka membayar buzzer, mhm, bener, kemudian, iklan dirinya lewat mmm, medsos. Jadi medsos itu sebagian kemudian dimanfaatkan oleh politisi, iya, sebagian oleh pejabat menjadi humas, mhm, mhm, dan sebagian orang yang cari uang menaikkan viewer tadi, banyak sekali. betul, pasar yang rame banget nih. Iya, kalau ingin tidak Tapi pusing tapi jangan buka handphone. iya iya juga. Mhm. Iya, tapi berarti gimana nih, apakah harus diatur? Masa semua Kalau saya diatur? gini, bagaimana kita mengisi hal-hal yang edukatif yang baik, sehingga rakyat itu kemudian terlatih. Yap, Di sini ya guru, orang tua, pendeta, ada kiai, ini dikeroyok rame-rame. Karena informasi itu sudah masuk ranah masyarakat yang tidak terbendung, dan itu pengaruhnya kemana mana, mmm, maka jangan hanya mengharapkan satu instansi, mmm, tapi menjadi kesadaran bersama. mmm, Ini banjir ini. Kalau kita banjir air aja kita gotong royong membuat tanggul kok. Ini banjir informasi seperti ini. Masuk kita diam aja. Kesadaran itu perlu dikembangkan. Saya senang misalnya berapa kiai-kiai yang bagus-bagus tiap daerah itu mereka punya YouTube kan, mmm, podcast kan. Itu satu contoh. Itu betul, kan menciptakan animo-animo baru, iya, pusat gravitasi baru. mmm, Katakanlah kalau di Jawa itu ada Gus Baha, itu mmm, kan gravitasi baru. mmm, Ada Gus Muafik, mmm, di Jawa Timur itu, apa namanya, Anwar oh Zahid, ya kayak Anwar, di Sunda yang lucu-lucu itu iya apa, iya, Junaidi, iya iya, penceramah dalam dan luar negeri. Ini kan bagus, artinya apa, ternyata ada sentra-sentra gravitasi sehingga orang itu, mendengarkan mmm, daripada hoak-hoak mhm, mendengarkan ke sini. Ini betul, satu contoh, mhm, yang ini bisa diduplikasi untuk yang lain. mhm. Artinya memang ini ruang bebas, pasti ada muncul yang mungkin menurut sebagian buruk, tapi juga banyak kok pusat-pusat gravitasi yang bagus-bagus juga. Tinggal kemampuan kita memilih dan memanfaatkan begitu kan? Saya sebagai akademisi
Saya banyak menikmati sisi baik dari medsos. Oh, Tokoh-tokoh dunia pengarang buku, saya ikutin bukunya, betul. ceramahnya lewat medsos itu. Berarti kembalinya ke individu dong ya. Kalau kita literasinya bagus, daya kritisnya bagus, sebenarnya medsos itu banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau kita terjebak pada like dislike tadi itu, informasi yang tidak utuh kita nikmati. Problemnya berapa persen ya rakyat kita itu hanya SD, SMP. Oh ya, sebagian besar kalau demografinya kayaknya yang SMP bahkan 50% lebih mungkin loh ya. Mungkin kita Iya, coba iya, cek datanya. SD. Dan ini menjadi lahan yang mudah dimanipulasi oleh politisi-politisi untuk Ya, mencari pendukung, ya, ya, dikasih bansos, kasih ya, uang, ya, kemudian, dibujuk dengan, medsos-medsos, ya, belum lagi persaingan. Jadi tugas kita memang tidak ringan. ya, ya. Bangsa ini besar sekali, tapi disparitas pendidikan, Betul, ekonomi tinggi, dan ini lahan empuk bagi orang yang memainkan medsos. betul. Ya, tugas kita tuh siapa, Prof? Ya, saya sebagai orang dewan pers, sebagai orang tua, sebagai dosen, eee, saya ingin ya bahwa Menteri Pendidikan itu kan punya Instrumen bawah. instrumen, Menteri Agama, dan yang lain punya. Jangan dengan pendekatan kekuasaan, tapi dengan pendekatan kebudayaan dan pendidikan. Ya, ya. Agar kita itu punya mimpi dan visi masa depan bangsa. Jangan yang dipikir 5 tahunan pemilu. Itu terlalu dangkal bagi saya, tapi bagaimana agenda besar bangsa ini? Ya. Prof, mudah-mudahan ya tercapai apa yang tadi kita inginkan. Memang ini kita banjir air aja kita gotong royong, banjir informasi masa kita diem aja gitu ya. Hmm. Tapi informasi yang bebas, sebagaimana tadi Prof Komar sampaikan itu kayak kebutuhan primer juga. Iya, Jadi kalau informasinya nggak lancar, kita juga akan sangat dirugikan. Prof, barangkali bisa menyampaikan ke audiens kita yang katanya udah nggak suka baca, sukanya nonton informasi pendek-pendek, agar kita nggak semakin terjerumus kepada apa namanya rimba tanpa visi sebagai sebuah mhm. bangsa, apa yang mestinya bisa kita lakukan Iya. tapi tetap asik, Prof. Gitu Gini, ya. Setuju. saya membaca beberapa berita misalnya di negara-negara kecil pendidikan. Tentu Indonesia yang begitu besar tidak bisa serta-merta meniru negara kecil seperti Finlandia dan sebagainya. Tapi ada yang menarik, mereka itu sekarang mengurangi pada muridnya, pada gurunya untuk main medsos. Hmm, Bahkan pembelajaran kembali kepada hmm, hmm, menulis, baca, diwajibkan baca buku seminggu sekali minimal, hmm, kemudian membuat resensi. hmm, Rupanya itu berpengaruh pada ketelitian, hmm, ketukunan, daya tahan, dan kemampuan analitik. Tapi mereka yang lebih banyak aktif menggunakan medsos itu daya memorinya itu pendek, hmm, analisisnya dangkal, hmm. dan cenderung enggan berpikir, itu tumpul, terjadi penumpulan. Maka bagi orang tua, bagi anak-anak, kalau kita ingin menyiapkan masa depan kader-kader anak bangsa yang baik, ini penting sekali. Jangan dimanjakan, dibiarkan dengan medsos. Itu harus dibatasi, sehari itu berapa jam. Misalnya 2 jam maksimal, lebih dari itu sudah tidak bagus. Profesor Komarudin Hidayat, terima kasih banyak Hmm. sudah menerima kami di Dewan Pers. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, kami dapatkan oleh kawan GNFI. Dan ada PR juga bahwa ini tugas kita bersama, siapapun yang peduli terhadap masa depan bangsa, masa depan Ya, generasi. Apalagi kita masih punya PR yang kompleks, hmm. tapi demokrasi yang berisik, yang noisy itu juga tidak sepenuhnya ancaman karena memang root kita adalah demokrasi juga tadi sampaikan. The nature of democracy is noisy and restless. Restless. Aduh. Gitu. Baik, Prof, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menarik kesimpulan masing-masing, teman-teman, dan untuk bisa kita aplikasikan di berbagai macam aktivitas kita sehari-hari. Prof, terima kasih. Makasih. Sehat selalu dan titip pers kita. Nah, kita jaga bersama. Sama-sama.